Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba melanjutkan pembahasan kita tentang tutorial pemrograman bahasa C++. Di sini kita akan membahas tentang bab 2, berisikan tentang tutorial mengenai tipe data, konstanta, dan variabel. Yang pertama-tama yaitu mengenai tipe data. Tipe data pada dasarnya dibagi atas beberapa bagian, yaitu sebelumnya kita ketikkan di sini, yaitu yang pertama integer sebagai bilangan bulat, kemudian floating point sebagai bilangan real, boolean sebagai tipe data logika, dan karakter atau string sebagai tipe karakter atau teks. Oke. Di sini kita membahas yang pertama yaitu tentang bilangan bulat atau integer. Bilangan bulat ini diperuntukkan untuk data-data yang tidak mengandung angka di belakang koma. Ya, karena dia bilangan bulat dan ada beberapa bagian dari integer itu sendiri. Contohnya seperti integer, unsigned integer, ataupun signed integer. Ada juga long integer dan masih banyak lagi. Kemudian floating point ini merupakan bilangan real yang merepresentasikan data-data bilangan yang mengandung angka di belakang koma. Bilangan yaitu bilangan real. Sedangkan logika ini merupakan bilangan true, false yang bernilai 1 ataupun 0. Dan tipe karakter merupakan atau merepresentasikan data-data berupa karakter. Nah, apabila karakter char, dia itu diapit oleh string tunggal dengan menggunakan char, sedangkan string dia menggunakan tipe data char bintang dengan diapit dengan string ganda. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh dari tipe data. Di sini saya telah membuka project baru. Sebelum saya membuat video ini telah saya coba dari contoh soal yang ada di sini. Saya telah membuat beberapa bagian atau beberapa contoh dari tipe data, konstanta, dan variabel. Yang pertama kita akan membuka tipe data. Di sini semua codingnya telah saya perbaiki. Nah, di sini menggunakan contoh dari tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Oleh karena itu di sini diketikkan angka 10 tanpa koma. Di sini juga ada double sebagai contoh dari floating point yang menggunakan koma. Di sini kita bentukkan titik sebagai lambang koma pada pemrograman. Kemudian di sini ada char atau karakter. Nah, karena dia menggunakan char, maka dari itu kita menggunakan apitan dari satu apostrof atau tanda kutip. Sedangkan char atau string yang menggunakan bintang menggunakan double apostrof. Oke, sebelumnya di sini seharusnya kita mengetikkan coding dulu, bukan maksud saya keterangan. Sini kita beri keterangan. Di sini saya berikan keterangan agar kita tahu ini contoh soal dari apa.
sini besar dengan nama saya sebagai pembuatnya. Nah, jangan lupa keterangan bisa menggunakan tanda slash bintang untuk all atau slash slash untuk komentar per baris. Oke, di sini telah kita inputkan sebagai library-nya. Di sini sebagai coding utama, main set-nya. Kemudian ini coding yang diperlukan paling utama. Kemudian ini merupakan printout atau judul yang digunakan. Di sini tipe data integer atau bilangan bulat. Dengan tampilannya yang akan dikeluarkan merupakan angka dari X yang ada di sini. Oke, lanjut di sini tipe data floating point. Floating point. Kemudian di sini karakter. Karakter. Dan di sini string. Oke, ini contoh sederhananya. Baiklah, akan coba kita jalankan. Pertama kita compile dulu. Tunggu sampai keluar proses filenya, build-nya. Nah, di sini tidak ada yang fail, berarti otomatis bisa jadi dijalankan. Yes. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Sesuai dengan contoh yang telah ada. Di sini berupa judul, kemudian dengan kita menggunakan new line, contoh nilai tipe data akan keluar angkanya, dan di sini juga nilai dari floating point juga akan muncul nilainya, dan di sini karakter ataupun string akan muncul seperti ini. Oke, untuk tipe data mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pembahasan konstanta. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan konstanta. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu konstanta. Konstanta itu merupakan jenis identifier yang bersifat konstan atau tidak dapat diubah. Artinya itu nilai yang merupakan tetapan seperti bisa perhitungan cahaya atau nilai pi yang sering kita gunakan pada perhitungan lingkaran atau luas lingkaran ataupun volume dari bola. Langsung saja kita pada contohnya. Di sini sudah saya bikinkan juga sebelum video ini dibuat. Setelah ada fungsi-fungsi utama di sini, kita berikan dulu keterangan. Saya pilih keterangan all. Konstanta sebagai judul. Konstanta. Kemudian nama. Kemudian nomor. Oke. Setelah ini dibuat,
kita bisa menjelaskan isi-isi dari fungsi yang ada dalam pengkodingan ini. Sini telah ada library-nya seperti biasa. Library ini fungsi utama yang perlu digunakan. Nah, dan di sini merupakan dia di luar kurung kurawal karena sebagai publiknya, yaitu konstanta integer max sama dengan 5. Variabel const inilah yang menunjukkan bahwa dia adalah konstanta. Berarti angka tetapannya atau outputnya hanya maksimal 5. Oke. Di sini kita buat variabel konstanta. Kemudian di sini untuk keluaran nilai kita pakai coding looping. Di sini apabila kita mengeluarkan angka apabila A ini merupakan angka max ini, kemudian apabila dikali 10 nilainya akan keluaran mulai dari 0 sampai dengan C lebih kecil dari max, berarti C lebih kecil dari 5. Berarti dari angka 0 sampai 4. Karena dia merupakan C++, maka akan beranjak dari 0, 1, 2, 3, 4 saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini juga ada tampilan seperti ini. Kita buktikan dengan cara mengcompile-nya. Apakah dia akan keluaran dengan 0 sampai 4. Kita compile. Kemudian kita tunggu dahulu. Di sini tidak ada fail. Kemudian kita jalankan. Start new instance. Yes. Nah, tampilannya sesuai dengan looping yang telah kita buat. Berawal dari 0 sampai C lebih kecil dari angka max, yaitu angka 5. Nah, kenapa yang muncul 10, 20, 30, 40? Karena di sini kita mengetikkan coding C lebih kecil dari 0. Yaitu jadi 0, 10, 20, 30, 40. Karena dia berawal dari 0 sampai ke 4. Jadi kita mengkalikannya dengan 10. Oke, konstanta kita selesaikan sampai di sini. Kita lanjutkan pada variabel. Baiklah, kita lanjutkan pada penjelasan tentang variabel, yaitu penjelasan terakhir dari bab 2 ini. Kita keluarkan dulu ini terlebih dahulu. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, variabel itu merupakan kebalikan dari konstanta. Berarti nilai variabel itu dapat diubah sesuai dengan program. Kita langsung saja masuk pada contoh programnya. Di sini juga telah saya buatkan sebelum pembuatan video ini. Kenapa saya membuatkan terlebih dahulu program-program ini? Karena untuk mempersingkat waktu agar tidak bertele-tele dalam penjelasan variabel dan penjelasan pengkodingan ini. Sini kita buka yang variabel. Seperti biasa, kita buat dulu keterangan. Di sini kita buat judul variabel global. Variabel global dan lokal sebagai judulnya. Global dan lokal. Biasa kita buat nama. Oke, jangan lupa kita tutup.
Nah, itu biasa library-nya ada menggunakan IOStream karena di sini kita menggunakan Ultimate 2012 tidak menggunakan .h seperti yang pada contoh yang telah ada. Kita menggunakan ini di sini di luar kurung crawl karena sebagai variabel public. Kemudian di sini setelah kita tuliskan main coding awal, kita masuk pada perumusan. Nah, di sini nilai A yang telah kita buat telah dideklarasikan di atas. Variabel. Nah, di sini juga deklarasi variabel. Nah, di sini kita buat A sama dengan 100 dan keluarannya nilai variabel A itu sendiri. Sedangkan B sama dengan 50, keluaran dari nilai B tersebut. Tidak ada pengelupingan seperti yang telah kita buat pada konstanta. Kita coba compile dan kita jalankan. Kita stop dulu yang running yang tadi. Kita tunggu. Tidak ada yang fail. Kemudian kita jalankan. Klik yes. Nah, di sini akan muncul tampilannya seperti ini. Tampilan nilai variabel A sama dengan 100 seperti inputan awal. Nilai variabel B juga seperti inputan awal sama dengan 50. Oke, sampai sejauh ini kita berhasil menggunakan contoh soal yang telah ada pada modul seperti yang dicontohkan. Kita juga telah berhasil untuk membuat runningnya sehingga outputnya sesuai dengan inputan awal. Sampai sejauh ini kita sudah mendapatkan 3 pelajaran utama pada bab 2, yaitu tipe data, variabel, dan konstanta. Kita akan melanjutkan pada pembahasan modul yang ketiga pada pertemuan esok. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.